Berikutnya adalah oligosakarida. Oligosakarida itu merupakan polimer dari monosakarida. Apa itu polimer? Poli artinya banyak. Jadi polimer itu adalah kumpulan dari monomer-monomer. Monomer itu adalah unit atau bagian terkecil yang menyusun suatu polimer. Nah, untuk oligosakarida atau polisakarida, itu mereka termasuk dari polimer. Monomernya apa? Yaitu monosakarida. Jadi, si monosakarida berikatan satu sama lain membentuk rantai yang panjang. Kalau sangat panjang disebut polisakarida. Kalau hanya 2 sampai 20 monosakarida yang saling berikatan, itu disebut oligosakarida. Kalau lebih dari 20, maka kita sebutnya polisakarida. Di sini akan kita bahas contoh oligosakarida, yaitu ada maltosa, laktosa, dan sukrosa. Maltosa. Maltosa ini biasanya didapat dari hidrolisis pati. Jadi pati jika dihidrolisis, nanti akan kita bahas lebih lanjut di polisakarida, itu akan menghasilkan beberapa senyawa, tergantung cara menghidrolisisnya. Nah, kalau dia dihidrolisis menggunakan enzim beta amilase, maka kita bisa mendapatkan maltosa. Apa itu hidrolisis? Ini sebenarnya juga seharusnya sudah dibahas di SMA. Hidrolisis merupakan suatu reaksi kimia di mana melibatkan air yang akan memecah suatu ikatan kimia. Jadi kalau misalnya di sini dia dihidrolisis, maka akan dipecah menjadi 2 molekul monosakarida. Itulah hidrolisis. Nah, jadi maltosa ini terbentuk dari, kita potong tadi, pati adalah polisakarida. Pati yang panjang dihidrolisis atau dipotong-potong dengan menggunakan beta amilase di dalam suatu air atau larutan, maka terbentuklah maltosa. Nah, maltosa sendiri itu merupakan glukosa yang berikatan dengan ikatan alfa 14. Taunya dari mana alfa 14? Ingat, C-nya, cara menghitungnya tadi C1, C2, 3, 4, 5, 6. Ini bukan berarti bisa langsung dihitung seperti ini ya, langsung diputar begini sampai 6, tergantung. Kita lihat posisi O dan posisi CH2OH. Bisa saja ini penulisannya dibalik. Jadi tidak mesti berurutan seperti ini. Nah, ini kebetulan dia berurutan. C nomor 1 di sini. Nah, kalau dia tadi OH-nya ada di bawah, maka dia alfa. Yang berikatan C nomor 1, ini lagi. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang berikatan nomor 1 dan nomor 4. Yang nomor 1 itu OH-nya ada di bawah, yaitu alfa. Jadi alfa 1, 4. Nanti bedanya antara pati dengan selulosa akan dijelaskan lebih lanjut, dan itu perbedaannya terutama di ikatannya. Karena monomer atau monosakarida yang membentuk pati dan monosakarida yang membentuk selulosa itu sama, yaitu glukosa. Tapi bedanya, pati bisa kita cerna, sedangkan selulosa tidak bisa kita cerna. Karena yang kita punya di dalam tubuh adalah enzim amilase yang bisa memecah ikatan alfa, tidak nanti ikatan di selulosa. Nah, maltosa itu juga bisa menjadi sweetener atau
pemanis, tapi pemanisnya ini kalau maltosa ada tidak tadi di sini. Nah, maltosa tapi tingkat kemanisannya dia tidak semanis dari sukrosa. Nah, maltosa yaitu juga termasuk gula pereduksi. Karena ingat, gula pereduksi semua monosakarida gula pereduksi, tapi tidak semua oligosakarida gula pereduksi. Hanya oligosakarida yang mempunyai gugus dari aldehid maupun ketonnya yang bebas. Nah, bebas di sini dia tidak berikatan. Inilah menunjukkan bahwa dia termasuk gula pereduksi. Kenapa tadi gambarnya seperti ada bergelombangnya? Karena ini merupakan C chiral, dia bisa posisinya di atas maupun posisi OH-nya di bawah. Yang kedua, oligosakarida yaitu laktosa. Ini masih termasuk disakarida. D ini menunjukkan dia hanya ada dua, jadi ikatan antara dua monosakarida. Laktosa itu terbentuk dari galaktosa dan glukosa. Ini galaktosa, yang ini glukosa. Nah, coba lihat di sini posisi O dan CH2OH, terus berarti ini C nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, seharusnya tahu, bisa menjawab sendiri jenis ikatannya apa. Apakah alfa 14, beta 14, alfa 16, atau beta 16. Laktosa, jadi ini jawab ya. Dicoba, nanti bisa jawabannya diposting di grup maupun bisa cek di Google. Apakah jawabannya benar atau tidak. Nah, oligosakarida dari laktosa itu biasa ditemukan di produk-produk susu. Dan dia terutama dalam bentuk bebas, laktosa di susu. Laktosa itu merupakan karbohidrat utama pada mamalia pada masa-masa bayi atau pada masa kecilnya, dan tidak hanya manusia, mamalia di sini termasuk sapi, terus kerbau misalnya, yang binatang-binatang menyusui. Nah, karena dia laktosa ini ada di susu, dan bayi-bayi dari mamalia itu sebelum dia bisa makan yang lain, dia hanya mengonsumsi air susu dari ibunya. Entah itu ibu manusia, ibunya sapi, ibunya kerbau gitu ya. Nah, oleh karena itu sumber energi utamanya, sumber karbohidrat utamanya adalah laktosa. Untuk menggunakan laktosa sebagai sumber energi, maka laktosa di dalam sistem pencernaan kita itu harus dihidrolisis dulu. Ingat, hidrolisis tadi dipecah molekulnya. Dihidrolisis, karena dia terbentuk dari glukosa dan galaktosa, maka dia dihidrolisis sehingga membentuk dua monosakarida ini, glukosa dan galaktosa. Hidrolisisnya pakai apa? Pakai enzim laktase. Jadi enzim laktase di usus kita memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, jadi di dalam tubuh kita, di dalam usus, itu kita hanya bisa menyerap gula atau karbohidrat hanya dalam bentuk monosakarida. Disakarida tidak bisa kita serap. Kita selalu harus potong dia menjadi monosakarida. Nah, ada beberapa orang itu tidak memiliki laktase atau jumlahnya sangat rendah, sehingga dia tidak bisa mencerna laktosa. Ini yang disebut dengan laktos intoleran. Orang-orang yang laktos intoleran, dia tidak punya laktase. Kalau dia mengkonsumsi makanan-makanan dari
turunan dari susu, maka ini bisa menyebabkan diare misalnya, atau perut kembung, atau sakit perut, kram. Itu karena si laktosanya tidak bisa kita cerna. Kenapa bisa dia kembung? Karena tadi di sini si laktosa yang tidak dicerna itu dia masuk ke dalam usus besar. Di usus besar itu kalau ketemu dengan mikroba-mikroba yang ada di usus, maka akan terfermentasi. Ketika dia difermentasi, dia akan membentuk gas. Nah, gas ini yang membuat kita merasa kembung. Terus juga untuk diare, karena laktosa ini bersifat mengikat air, jadi ketika dia tidak kita hidrolisis atau tidak kita cerna, dia akan mengambil banyak air, dia mengikat, sehingga fesesnya tidak padat dan menyebabkan kita diare. Nah, produk-produk susu yang difermentasi itu mengandung laktosa lebih sedikit. Kenapa? Karena selama fermentasi, si mikroorganisme itu mengkonversi laktosa menjadi asam laktat. Sehingga dia ketika kita konsumsi ini sudah tidak menyebabkan laktos intoleran bagi orang-orang yang tidak memiliki enzim laktase. Nah, jadi ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan untuk memproduksi produk sehingga produk tersebut cocok untuk para penderita laktos intoleran. Yang pertama, seperti yang disebutkan tadi, kita hilangkan laktosanya dengan cara fermentasi. Contohnya pada produk yogurt. Yogurt itu hasil fermentasi susu menggunakan bakteri asam laktat. Dia mengubah laktosa menjadi asam laktat sehingga bisa dikonsumsi dengan aman. Bisa juga dengan cara yang lain, yaitu kita buat susu yang rendah laktosa dengan cara kita tambahkan laktase pada susu tersebut. Tapi di sini punya efek yang kurang baik, karena ketika laktase ditambahkan ke dalam susu, maka dia akan menghidrolisis laktosa, sehingga akan terbentuk glukosa dan galaktosa. Nah, ketika dia dalam bentuk bebasnya, glukosa dan galaktosa, itu tingkat kemanisannya lebih tinggi daripada laktosa itu sendiri ketika dia bergabung. Nah, jadi kalau susu yang ditambahkan dengan laktase, maka rasanya akan berubah, yaitu akan lebih manis, yang mungkin kurang disukai oleh konsumen. Jadi, kita harus perhatikan juga sampai tidak bisa semuanya kita ubah laktosanya, kita hidrolisis semua. Biasanya sampai 70% itu masih bisa diterima, dan masih sesuai dengan standar untuk kita bisa mengklaim bahwa si produk ini merupakan produk dengan kadar laktosa yang rendah. Cara yang ketiga, ini bisa juga walaupun ini masih sepertinya belum ada yang produk komersialnya, yaitu kita tambahkan kultur atau bakteri dari yogurt ke susu yang disimpan di dalam kulkas, refrigerated milk, seperti susu pasteurisasi. Nah, karena dia disimpan di dalam kulkas, maka aktivitas dari bakteri itu akan terhambat. Ingat, bakteri jika di suhu yang rendah, maka aktivitasnya pun akan lambat. Nah, ketika si kultur bakteri ini ada di susu, ketika dia selama masa penyimpanan, itu tidak terlalu asam seperti yogurt, karena tadi dia aktivitasnya lambat. Namun ketika dia dikeluarkan dari kulkas, ketika kita konsumsi masuk ke dalam tubuh, nah maka si bakteri ini mulai aktif kembali. Nah, dia aktif di dalam usus kecil kita, dia akan mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa, sehingga dia akan lebih mudah dicerna.
Lalu yang terakhir yaitu tentang sukrosa atau gula pasir. Ini adalah gula yang biasa kita gunakan sebagai pemanis sehari-harinya. Nah, bisa dilihat dari gambar struktur kimianya. Di sini ada glukosa dan fruktosa. Ingat fruktosa tadi dia merupakan bentuk paling stabilnya adalah cincin dengan 5 segi. Nah, ikatannya apa? Bisa dilihat di sini. C-nya 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti 1 dia di bawah yaitu alfa 1. Nah, si fruktosa itu C nomor 1-nya bukan yang di cincin tapi yang di sini, karena ingat yang ketonnya ada pada posisi C nomor 2. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka ikatan alfa 1, 2. Nah, karena di karbon nomor 2 yang mengikat keton, karbon nomor 1 yang mengikat aldehid, dua-duanya terikat, maka di sini tidak ada aldehid bebas maupun keton bebas, sehingga dia bukan termasuk gula pereduksi. Nah, seperti di sini, ini gambar yang ketika si fruktosanya dibalik. Nah, di sini tidak bisa kita langsung misalnya di sini C1-nya, tidak. C1-nya adalah yang di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kalau kita mau melihat yang mana nomor 1, mana nomor 6, kita lihat posisi O-nya dulu. O-nya di mana, terus CH2OH-nya. Berarti kan ini yang nomor 6, terus bisa nanti ke belakangnya. Jadi nomor 1. Nah, si sukrosa itu umumnya digunakan sebagai pemanis, yaitu table sugar tadi. Tapi juga sukrosa selain bisa untuk pemanis, bisa juga sebagai pengawet maupun humektan atau untuk menjaga kelembapan. Pengawet karena dia bisa mengikat air, sehingga aktivitas air dari suatu bahan pangan itu dia rendah. Tolong dibedakan antara kadar air dengan AW atau aktivitas air. Kalau kadar air itu adalah jumlah air yang ada di bahan pangan. Misalnya 20%, berarti ada 20 gram air dalam 100 gram bahan. Nah, kalau AW ini menunjukkan air bebasnya. Jadi AW itu paling tinggi, itu adalah 1. Kalau dia AW-nya 1, artinya 100% airnya dalam kondisi bebas, tidak terikat dengan senyawa apapun. Nah, kalau AW-nya rendah, misalnya 0,5, maka itu menunjukkan bahwa banyak dari airnya yang itu terikat. Nah, si gula sukrosa itu dia mengikat air. Jadi walaupun kadar airnya tinggi, tapi airnya tidak bebas karena dia terikat oleh gula. Nah, air yang bisa digunakan oleh mikroorganisme itu hanya air bebas. Sehingga kalau AW-nya rendah, maka mikroorganisme tidak bisa tumbuh di dalam suatu bahan pangan tersebut. Itu sebabnya kenapa gula bisa bersifat sebagai pengawet. Contohnya seperti produk dodol. Dodol itu kan lunak ya. Sebenarnya kadar airnya masih lumayan tinggi. Tapi dia bisa cukup awet karena kadar gulanya yang tinggi. Si gulanya mengikat air yang ada di dodol. Nah, sukrosa salah satu sifat yang pentingnya juga bisa dikristalisasi, sehingga dia bisa membentuk gula pasir. Ini salah satu khasnya sukrosa, tidak seperti fruktosa. Makanya kalau fruktosa seringnya kita dengar HFS, high fructose syrup,
karena dia berbentuk cairan. Tapi kalau sukrosa ini kita bisa kristalkan sehingga membentuk gula pasir.